Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Siap untuk belajar? Siap. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Tapi Ibu mau kalian dalam posisi sikap sempurna ya. Sikap sempurna, tangan di atas. Oke, untuk ketua murid bisa dimulai mimpin doa. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran serta kalian bisa menangkap pembelajaran dengan baik ya. Amin. Oke, untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme kita akan langsung ke menyanyikan lagu wajib nasional. Boleh silakan dipimpin. Kalian boleh berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Contoh suara. Kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali? Oke. Ya, hari ini hadir semuanya. Ya, Ibu akan memeriksa absensi kalian terlebih dahulu ya. Oke, jadi nanti kalau misalkan Ibu panggil namanya, kalian sebutkan atau kalian ungkapkan perasaan kalian hari ini. Paham? Oke, boleh. Sama ya. Dani Ramdhani. Ceria. Dani hari ini lagi ceria. Cina. Oke, bagus. Dila Agustin. Biasa aja. Lagi biasa aja. Oke. Dimas Aditya. Biasa aja. Tapi kayak lagi galau. Galau sedikit. Oke. Eka Agung Septian. Semangat dong. Harus semangat ya. Elsa Fitri Kurnia. Overthinking, oke. Kamu kebanyakan pikiran. Oke, tolong disesuaikan pikirannya ya. Febrian Ray Purnama. Kecapean. Oke, Febrian harus banyak istirahat. Iis Komalawati. Bahagia. Oke, Iis bahagia. Indi Saidatul Falah. Semangat. Semangat Indi. Clara Febriana. Oke, perasaannya lagi campur aduk sekarang. Esteller kali campur aduk. Muhammad Jafal. Bahagia Jafal. Febiani. Bahagia, oke. Randy Riyandi. Bahagia Randy. Oke, bagus ya. Sylvia Putri Lestari. Lelah, Sylvia lagi capek, cina katanya. Butuh semangat dari kalian, asik. Tia Purnamasari. Senang, Tia lagi senang. Oke. Vanessa Wiandara.
Biasa aja. Biasa aja, lagi be aja Bu. Cenah. Ridwan Hendrawan, Senyum Bu. full senyum. Oke, bagus. Oke, kebanyakannya lagi bahagia ya. Semoga bahagianya nular ke teman-teman yang lagi galau atau yang lagi biasa aja semangatnya. Amin. Oke. Hari ini untuk pembelajaran kita masuk ke bab 3 ya, tentang menyusuri nilai dalam cerita lintas zaman. Masuk ke bab 3 utamanya mengenai topik teks hikayat ya. Boleh alat pembelajarannya dibuka, bukunya, alat tulisnya. Oke. Bentar. Oke, sebentar. Oke. Ibu akan menampilkan satu buah video film. Kalian bisa menyimak videonya. Boleh lihat ke depan. Bentar. Open with. Play aja. Oke. Tunggu bentar, lemot. Yo. Ya, dipersiapkan aja dulu ya pembelajarannya. Ini laptopnya lemot. Cina. Oke, mana sih? PPT. Belum keluar ya? Bentar. Oke, kita akan menonton video terlebih dahulu. Open with video. Oke, bisa ke. Tidak terbuka ya? Nunggu sana kak? Dengar ya, ibuku itu jauh lebih cantik daripada dia. Oke, bentar. Ada tampil nggak? Tidak ada ya? Tidak tampil. Tunggu, kenapa ini? Tidak tampil. Bentar. Ini nggak bisa di play. Ini bisa nggak sih? Nah, boleh. Terima kasih. Siapakah mereka ini, nak? Apa itu ibumu? Dengar ya, ibuku itu jauh lebih cantik daripada dia. Kali ini, sang ibu benar-benar tak sanggup lagi menghadapi anaknya itu. Oh Tuhan, aku mohon keadilan-Mu Tuhan. Ya, ada apa dengan kakiku? Kaki sang anakmu akhirnya seluruh tubuh sang anak terkabur. Sang ibu pun membawa batu tersebut dari dalam batu terus mengalir air mata sang anak. Oke, ya. Dari film pendek barusan, kira-kira isinya ini tentang apa? Anak durhaka ya. Kalau misalkan kalian lihat barusan itu adalah film animasi atau film pendek yang dibuat secara animasi. Ini adalah adaptasi dari cerita rakyat. Nah, kalau kalian tahu kira-kira cerita rakyat yang mirip sama film barusan apa? Batu Menangis boleh, bisa. Malin Kundang juga bisa. Tentang kisah seorang anak yang dikutuk menjadi batu. Ya, jadi kalau cerita rakyat itu kan adanya secara
dari masa ke masa ya. Jadi ceritanya itu ada dari zaman dahulu kala sampai kepada kita sekarang. Nah, dibuatlah versi video secara animasi. Tujuannya apa nih? Agar pesan moralnya ini sampai kepada kita gitu. Karena kan kalau misalkan biasanya cerita dibuat dalam film berbentuk dewasa, kadang-kadang anak-anak tidak bisa nonton. Ya, tapi kalau dibuat secara animasi nih, jadinya yang menonton bisa sesuai semua umur ya atau semua usia itu. Jadi film barusan adalah film yang diadaptasi dari cerita rakyat Malin Kundang atau kalau ada juga yang cewek mah apa? Batu Menangis ya. Oke, untuk kalian nih, ada nggak sih cerita yang paling kalian berkesan waktu kecil atau yang paling kalian ingat? Boleh dari bacaan, boleh dari dongeng, atau yang kalian tonton gitu misalnya, yang paling membekas. Ada yang apa coba ceritanya? Si Jack dan pohon kacang. Si Jack dan pohon kacang, cina. Ada kata Pebi ada cerita si Jack dan pohon kacang dari Pebi. Pebi kita kira-kira pesan moral dari cerita ini apa? Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin, jangan pantang menyerah dan putus asa. Oke, jadi dari si Jack dan pohon kacang yang katanya Febrian gitu adalah tentang berusaha untuk mencapai tujuan ya agar tidak putus asa. Oke, yang lain mungkin ada cerita masa kecil yang paling membekas? Atau justru saya tidak suka saya tidak suka baca buku cina Bu, atau mungkin tidak ada cerita yang paling berkesan? Ada nggak? Nggak ada. Cuma ada aja. Dimas ada? Mungkin saya mah sukanya nonton bawang merah bawang putih cina Bu kalau kecil gitu. Misalkan banyak ya cerita-cerita atau legenda-legenda yang dongeng-dongeng yang biasanya kita dengar waktu kecil gitu. Oke, selanjutnya. Nah, hari ini kan kita akan membahas atau kita akan belajar tentang cerita teks hikayat nih. Kalau kalian dengar kata atau dengar istilah hikayat itu yang terlintas di benak kalian ya apa? Cerita. Dongeng. Hikayat itu yang kalian terlintas di benak kalian ada dongeng, cina ya. Boleh. Ya, jadi sebenarnya teks hikayat ini adalah berupa cerita atau warisan ya dari nenek moyang kita dari zaman dahulu. Jadi dulunya teks hikayat ini adalah teks atau prosa dari Melayu. Ya, kalau ada cerita di Indonesia berarti itu udah ditafsirkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Jadi asalnya ini dari Melayu. Hikayat adalah warisan sastra nenek moyang kita yang kaya akan nilai-nilai luhur. Jadi setiap ceritanya itu memiliki nilai atau pesan moral ya. Dan dengan mempelajarinya kita dapat memahami akar budaya bangsa sehingga kita dapat melestarikan budaya bangsa. Nanti kalian bisa ceritakan ke anak cucu kalian nih. Saya mau cerita tentang si Jack dan pohon kacang. Nah, ini adalah cerita yang saya dengar dari kecil gitu ya, bisa gitu. Oke, lanjut. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi ciri-ciri dan karakteristik hikayat dari berbagai contoh yang disajikan ya. Jadi nanti ada beberapa teks dari contoh hikayat yang akan Ibu sajikan dan kalian akan mengidentifikasi ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, menganalisis unsur intrinsik, tokohnya, alur, latar, tema, serta amanat dalam teks hikayat. Yang ketiga, menganalisis unsur ekstrinsik atau nilai-nilai yang ada dalam teks tersebut atau biasa kita dengar dengan pesan moral ya. Oke, selanjutnya langsung kita masuk ke materi aja ya mengenai teks hikayat. Jadi tadi teks hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang biasanya isinya adalah kisah atau cerita-cerita tentang tokoh-tokoh yang ada di istana, raja-raja misalnya, patih ya, atau putri atau pangeran-pangeran. Terus ada cerita tentang bangsawan ataupun kepahlawanan dengan berbagai peristiwa yang sering kali dilengkapi dengan unsur-unsur keajaiban, kesaktian, dan hal-hal luar biasa. Nah, biasanya dalam teks hikayat itu di dalamnya ada unsur-unsur keajaiban. Contohnya tadi di Malin Kundang, ya kan? Tidak mungkin ada orang yang dikutuk jadi batu. Itu kan secara tidak langsung ada di luar
nalar. Atau misalkan dari cerita raja-raja, misalkan rajanya bisa terbang atau bisa berpindah tempat dalam sekejap. Nah, dalam teks hikayat itu biasanya berisi tentang kemustahilan ya. Oke. Selanjutnya, tujuannya ini apa? Teks hikayat ini sama seperti cerpen, sama seperti film, sama seperti novel, yaitu untuk menghibur para pembaca atau pendengar, yang pertama. Yang kedua, memberi teladan lewat tokoh utama yang berperilaku baik. Kalau misalnya dari cerita Malin Kundang, berarti teladan yang diambil adalah kita tidak boleh mencontoh Malin Kundang, di mana tidak mengakui seorang ibunya ya. Jadi setiap tokoh dalam teks hikayat ini memberikan teladan atau pesan moral kepada kita sebagai pembacanya gitu. Ketiga, mewariskan nilai moral, tadi seperti yang Ibu bilang, terus agama dan budaya kepada generasi berikutnya. Dalam teks hikayat biasanya ada budaya-budaya yang disematkan dalam ceritanya ya. Oke, sebelum ke ciri-ciri teks hikayat untuk yang pengertian dan tujuannya sudah paham? Dapat dipahami? Apa Ibu terlalu cepat dalam menjelaskan? Tidak? Cukup ya? Cukup. Oke, langsung kita ke ciri-ciri teks hikayat. Yang pertama adalah kemustahilan atau hal yang tidak logis atau tidak dapat diterima, nalar seperti tadi. Malin Kundang dikutuk jadi batu. Kalau di zaman sekarang ini nggak bisa diterima nalar, kumaha carana eta si Malin Kundang bisa dikutuk jadi batunya. Nah, terus atau mengenai raja-raja yang bisa berpindah tempat secara kilat misalnya, atau hewan yang dapat berbicara, atau kalau dalam cerita Timun Mas ingat ada bayi di dalam Timun Mas. Nah, itu kan kemustahilan ya. Oke. Yang kedua, selain kemustahilan, ciri-ciri teks hikayat yang kedua adalah anonim. Maksudnya anonim ini apa? Anonim adalah bahwa teks hikayat itu pengarangnya tidak diketahui. Ya, jadi perbedaan teks hikayat dengan cerpen atau novel adalah anonim. Atau pengarangnya ini tidak diketahui. Jadi teksnya itu ada dari masa ke masa. Tapi sampai sekarang pun pengarangnya ini kita tidak tahu siapa ya. Beda dengan novel. Kalau novel biasanya novel misalkan Laskar Pelangi itu bukan novel ya? Iya novel ya. Laskar Pelangi ciptaan Andrea Hirata misalkan. Terus ayat-ayat cinta Habibur Rahman, siapa yang nyiptain? Ya itu Habibur Rahman ya misalnya. Nah, itu kan ada penciptanya ya. Nah, kalau teks hikayat ini tidak diketahui siapa pengarangnya. Jadi anonim atau tidak diketahui siapa pengarangnya. Terus ketiga, menggunakan konjungsi waktu. Coba tahu nggak gimana maksudnya? Nah, pada suatu hari atau alkisah pada suatu zaman atau pada zaman dahulu kalanya, itu adalah salah satu ciri dari teks hikayat ya, atau konjungsi waktu, betul ya, konjungsi waktu. Terus keempat, menggunakan kata arkais Melayu, bahasanya tidak lazim digunakan dalam komunikasi zaman sekarang. Jadi nanti kalian tidak boleh aneh kalau misalkan ada teksnya yang bahasanya itu tidak kita mengerti, karena itu adalah bahasa Melayu yang tidak bisa ditafsirkan ke bahasa Indonesia gitu. Jadi dalam teks hikayat itu ada kata arkais yang nantinya kita harus tafsirkan sendiri. Misalkan alkisah, itu kan alkisah itu sebenarnya adalah kata Melayu atau kata arkais. Nah, nanti kalian kita akan identifikasi kata-kata arkais dalam teks yang akan kita pelajari nanti ya. Oke, tadi ciri-cirinya kan ada 4 ya, kemustahilan, anonim, terus ada konjungsi waktu, dan ada kata arkais. Nah, sekarang kita masuk ke struktur teks hikayat ya. Struktur teks hikayat itu ada abstrak yang pertama atau ringkasan isi cerita, itu biasanya ada di awal atau di akhir dari paragraf ya. Kedua ada orientasi atau pengenalan tokoh, latar dan waktu. Kalau dalam Malin Kundang pengenalan tokohnya itu ada Malin Kundang sama Mande Rubaya. Kemudian ada latarnya ada di mana? Ada di pesisir pantai kah? Ada di gunung kah? Atau misalkan ceritanya ada di sebuah desa, itu disebut latar ya. Terus waktu seperti tadi ya. Komplikasi, masalah atau konflik yang terjadi. Yang keempat ada resolusi atau pemecahan masalah. Dan yang terakhir ada koda atau pesan dan nilai moral. Lanjut kita ke nilainya. Ada nilai-nilai dalam
Teks hikayat, nilai ini termasuk ke dalam unsur ekstrinsik ya. Kalau sebelumnya ada ciri-ciri itu masuknya ke unsur intrinsik, sekarang ada nilai-nilai ini masuknya ke unsur ekstrinsik. Pertama ada nilai moral. Nilai moral ini biasanya teksnya ini atau ceritanya ini berisi tentang kejujuran, keberanian atau kesetiaan gitu. Terus ada nilai sosial. Ini ada kisah-kisah tentang gotong royong atau persatuan. Nilai religius. Ini tentang ketaatan beragama, ajaran atau mengenai akhlak ya. Kemudian keempat ada nilai tradisi. Ya, biasanya diselipkan tentang upacara-upacara atau tradisi-tradisi, kemudian ada tata krama serta aturan-aturan hidup. Yang terakhir ada nilai estetika. Nah, di sini ada biasanya dari segi bahasanya, dari segi kesenian atau pakaiannya ini dijelaskan di dalam teks ya. Oke. Ya, kita akan mencontoh dari teks hikayat Malin Kundang ya. Untuk teksnya, jadi sebelum kita mengerjakan LKPD, kita akan secara mandiri terlebih dahulu mengidentifikasi teks-teks tersebut dari kisahnya Malin Kundang. Oke, kalian bisa bentar. Teks Malin Kundang. Hikayat Malin Kundang. Foto view. Nah, ini keluar gak sih? Tidak keluar. Ini kenapa sok tara keluar? Ada ke layar nggak? Nggak ada ya. Oke. Ini mah ada, tapi lamun kadia teu aya. Nah, boleh di QR aja ini di depan aja ya karena tidak keluar ke layar. Kita akan mengidentifikasi teks hikayat Malin Kundang, tapi untuk teksnya kalian buka di handphone pakai QR kode. Bisa pakai cam scanner atau Google Lensa. Ya, coba. Boleh satu-satu ke depan nge QR. Ya, gimana? Ini harusnya tampil tapi nggak ketampil ke layar. Bagus. Kalau mau baca sih semuanya ya. Coba share aja Bu. Oh, di share katanya, di share boleh ya. Jadi linknya disalin ya. Enak nggak? Nah, nah, ada nggak? Nanti linknya bisa di share nggak? Yang ini Google Doc, coba kau minta akses. Harusnya nggak bisa ya. Ini tentang atau ditampilin aja ya, bentar. Ditampilin aja di layar kali ya. Ini nggak kebuka. Aksesnya nggak dibuka ya, lupa kayaknya. Harus diakses ini dari sini. Coba. Tidak terbuka. Boleh. Oke, sekedap. Oke. Ini kenapa nggak tampil di layarnya? Jadi yang tampil teh PPT hungkul. Selain PPT tidak tampil. Tunggu bentar. Hikayat
Ada lagi nggak nih? Oh, bisa ini ya, di-share aja ya. Bisa ada grup kan? Nah, ini tolong difotoin terus di-share di grup ininya. Soalnya classroom-nya nggak kebuka. Nah, 2 berarti sama belakang. Nah, jadi nanti kalian lihatnya dari gambar. Ternyata drive-nya tidak terbuka. Yang lain boleh? Yang ini kamu share ke temennya. Bisa dipoto. Di-share ke grup aja udah. Coba, kebaca nggak? Nah, dibuka ada channel di grup kelas. Di grup kelas? Di grup kelas ya? Udah, coba di-share. Karena si QR kodenya tidak terbuka. Ada, Dim? Ada, Bu. Ada ya, udah ya? Ada semua? Semuanya udah kebuka? Dah. Oke, masuk. Oke, kelas ini ada ini nggak? Ada spidol? Tidak ada? Oke, bentar. Di depan? Oh, itu ada. Oke. Mengidentifikasi, udah dibuka ya ceritanya. Kalian bisa dibaca terlebih dahulu tentang hikayat Malin Kundangnya, boleh? Silahkan. Kita sambil sebelum masuk ke mengidentifikasi hikayat Malin Kundang menggunakan adik Simba. Bentar ya. Oke, adik Simba, siapa saja tokohnya? Seperti apa karakternya? Kedua, kapan peristiwa terjadi? Di mana letak? Peristiwa penting yang terjadi. Mengapa tokoh menghadapi masalah? Ini kapan peristiwa penting? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana ya yang belum? Bagaimana tokoh menghadapi dan menyelesaikan konflik? Oke. Udah berhasil? Beres? Berhasil. Udah beres bacanya? Belum?
Dikit lagi, boleh. Hikayat Malin Kundang. Dani udah dibaca? Udah. Oke. Kalau udah yang udah beres baca, coba kalian cari pertanyaan-pertanyaan dari yang ada di depan ya, sambil sama-sama. Oke. Ada yang tahu adik Simba ini apa? Tahu adik Simba? Tahu apa? Apa, di mana, kapan, siapa, Mengapa, bagaimana ya. Jadi adik Simba ini adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalau di dalam bahasa Inggris biasanya apa namanya? 5W1H. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia ini kita membahasakannya dengan adik Simba. Ya, kalau di dalam bahasa Inggris itu 5W1H. Jadi kita akan mengidentifikasi teks hikayat menggunakan 5W1H kalau dalam bahasa Inggris. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia adik Simba. Oke. Yang pertama adalah siapa saja tokohnya? Coba. Dari cerita ini tokohnya siapa aja? Malin Kundang dan ibunya. Boleh. Seperti apa karakternya? Pertama Malin Kundang yang kalian baca atau kalian lihat atau kalian pelajari. Pekerja keras karakter Malin Kundang, betul ya, karena dia secara cepat bisa jadi kaya karena bekerja keras. Boleh. Terus yang lain selain itu? Gengsi, Cina. Jadi tidak mengakui ibunya, bisa. Atau kalau dalam sifat berarti wataknya sombong, ya. Jadi memiliki sikap sombong atau angkuh, ya. Dimana ketika dia sudah kaya, dia tidak mau mengakui ibunya karena gengsi, ya kata Agung. Oke, terus dari tokoh Malin Kundang selain ada karakter positif dan negatifnya tadi, ada lagi? Ibunya. Oke, boleh ibunya. Enggak, maksudnya dari Malin Kundang dulu. Ada satu lagi. Tadi ada di sini disebutkan. Ada di kalimat ini disebutkan tentang sikap atau wataknya Malin Kundang. Kalau durhaka itu lebih bukan ke watak ya. Bukan karakter, tapi perilaku. Di sini disebutkan bahwa adalah cerdas, ya. Ada di paragraf kedua. Kalau Malin Kundang ini adalah anak yang cerdas. Berarti karakternya Malin Kundang tadi rajin, pekerja keras, kemudian cerdas. Itu adalah karakter positifnya. Karakter negatifnya adalah sombong atau angkuh, ya. Kemudian ibunya, watak ibunya. Baik, sabar, bisa, penyayang, ya. Seorang ibu itu pasti adalah seorang yang penyayang atau lembut hatinya. Oke, boleh. Istri Malin Kundang ada diceritakan? Bagaimanakah wataknya? Sombong, bisa, boleh, ya. Karena apa, gimana? Tidak sopan, ya. Jadi ada karakternya istrinya Malin Kundang ini adalah sombong, kemudian tidak sopan. Ada lagi? Acuh atau tidak peduli, ya, atau tidak peduli terhadap orang lain. Oke. Udah, yang pertama udah ada. Kedua, kapan peristiwa penting ini terjadi? Dahulu kala. Zaman dahulu kala. Berarti udah. Peristiwa ini terjadi ada pada zaman dahulu kala di mana? Di Sumatera Barat. Berarti di manakah latar cerita ini terjadinya? Di Sumatera Barat. Nah, kalau latarnya kalian baca-baca ini di mana? Pantai atau pesisir pantai, atau boleh di pelabuhan juga. Oke, berarti betul udah tadi ya. Nomor 1 udah terjawab, 2 udah, ketiga juga udah. Terakhir, apa ini teh? Kapan peristiwa-peristiwa penting dalam cerita terjadi? Dimulainya dari mana maksudnya ini teh? Dari saat Malin Kundang sudah menjadi kaya.
Oke, dari saat Malin Kundang berubah menjadi orang kaya ya. Jadi peristiwanya bermula atau masalah atau konfliknya ini bermula adalah dari saat Malin Kundang berubah menjadi kaya ya. Yang asalnya kan Malin Kundang ini ya dari merantau, kemudian dia jadi kaya, kemudian menikah. Nah, itu adalah awal mula dari konfliknya ya. Oke, terus bagaimana tokoh menghadapi masalah? Ada yang bisa? Menutupnya. Awal, jadi ini awal mula tokoh dapat masalah. lari, pergi, Lari pergi. Ceritanya dari awal? Coba ada yang bisa? Malin Kundang pergi merantau. Sebelum ya Malin Kundang pergi merantau, kemudian dia jadi orang kaya, kemudian menikah. Nah, setelah cerita itu terjadi, nah ada yang baca? Setelah bertemu dengan ibunya, Nah, setelah ada ibunya bertemu, itu adalah awal mula dari Malin Kundang menghadapi masalah. Jadi dia ketika berjumpa lagi dengan ibunya, dia merasa malu ya, atau dia tidak ingin orang lain tahu kalau ternyata ibunya misalnya adalah orang yang sederhana atau orang lebih jahatnya lagi orang yang miskin gitu ya. Itu adalah awal mula dari masalahnya. Kemudian bagaimana tokoh menghadapi atau menyelesaikan masalah? Dikutuk ya. Jadi setelah dia tokohnya ini menghadapi masalah, tidak mengakui ibunya ya. Kemudian mati. Kemudian dia dikutuk menjadi batu. Ini mati. Bentar. Oke. Oh enggak, nyala. Ya, berarti sudah terjawab dari adik Simba ini. Siapa saja tokohnya? Tadi ada Malin Kundang sama ibunya. Terus, seperti apa karakternya? Ya, ada yang bisa bawain kabel casan? Boleh, siapa aja? Di ruang TU. Ya, ke Pak Koheng aja ya. Ini ternyata habis. Oke. Oke, tadi tokohnya tiga orang ya. Tadi ada ibu Malin Kundang, ibunya, kemudian ada istrinya. Nah, karakternya tadi diulang bahwa Malin Kundang ini adalah selain pekerja keras, rajin dan cerdas, dia itu memiliki watak negatif atau menjadi wataknya sombong, angkuh, atau dia tidak mengakui ibunya. Nah, karakter ibunya tadi disebutkan bahwa ibunya adalah ibu yang penyayang, kemudian sabar, penyabar, terus lembut hatinya, ya boleh. Oke. Jadi dari adik Simba ini yang paling sulit menurut kalian pertanyaan yang mana atau yang paling tidak dimengerti? Yang tidak dimengerti. Yang terakhir. Nomor 5, mengapa tokoh menghadapi masalah? Jadi ini adalah awal atau sebab tokoh tersebut menghadapi masalah gitu, awal mulanya. Ya, udah ada? Boleh. Ya, kalau mau bertanya nomor 5 ini, mengapa tokoh menghadapi masalah? Ini adalah sebab atau awal mula dari cerita. Nyampe nggak? Oke, dia nggak gantung. Oke. Kalau nomor 6 ini paham? Oke, bentar. Kita nyalakan dulu laptop. Ya, dari adik Simba, kesimpulan dari adik Simba ada nggak yang bisa merangkum mengenai ceritanya Malin Kundang dari pertanyaan-pertanyaan ini? Ada nggak nih? Sebelum kita masuk amanatnya, boleh coba apa amanat yang bisa kalian petik atau ambil? Bentar. 14, 10, 20. Ini mati.
Oke, kita buka lagi ya. Oke, boleh bisa dijabarkan Indi amanatnya menurut Indi? Ya, mungkin untuk amanatnya penting berbakti kepada orang tua dan tidak boleh durhaka serta tidak boleh sombong dengan kesuksesan. Oke, boleh. Jadi kita itu adalah harus berbakti kepada orang tua ya. Kalau dalam bahasanya itu tidak boleh kacang lupa kulitnya. Kita tidak boleh lupa dari mana kita berasal. Terutama ini urusannya dengan orang tua ya. Jadi ini pesan moralnya. Oke. Ke PPT dulu. Boleh. Berarti paham mengenai identifikasi adik Simba sampai sini? Paham? Oke, kalau misalkan paham, kita akan ice breaking terlebih dahulu sebelum mengerjakan LKPD ya. Bentar, kala ini belum dulu di cancel. Will be back. Oke. Kita ada kuis. Tidak terbuka, Cina. Dialog box. Oke. Apa tidak boleh dua? Kita close dulu yang ini. Tunggu. Iyo, hese. Oke, tampil nggak sih? Tampil nggak? Apa ini terloading laptopnya? Ada ya? Oke, kita akan memasuki kuis tebak gambar. Tapi sebelum itu, Ibu mau ngasih satu buah tepuk-tepukan. Oh, biar agak semangat, boleh? Bisa berdiri? Bisa. Oke, bete cangkel. Oke, kalian bisa mengikuti gini ya. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk bahu. Gimana? Bisa? Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk bahu. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk bahu. Tepuk tangan, siku, bahu. Bahu, siku, tangan. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk bahu. Paham? Paham? Paham nggak? Bisa diulang? Boleh diulang? Oke. Bisa bersama-sama? Bisa? Oke, boleh. 1, 2, 3. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk bahu. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk bahu. Tepuk tangan, siku, bahu. Bahu, siku, tangan. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk bahu. Bisa ya? Boleh, oke. Ya, udah agak semangat? Boleh. Selanjutnya kita akan lanjut aja ke kuis tebak gambar ya. Jadi ini kuisnya bisa berebut petunjuknya. Cermati gambar berikut, tebak kata apa yang tersusun dari gambar tersebut. Oke, kelompok 1 kamu mau pakai alat apa? Sebagai misalnya, kelompok yang lain boleh ditentukan. Oke, tuk. Pulpen, kamu mau pakai buku? Ada di sini ada penghapus sama pulpen. Mana tadi tuh penghapus? Boleh dipakai. Kelompok ini mau pakai spidol. Kelompok belakang mau pakai casing. Oke, prak. Yang berarti yang ini pakai mau pakai ini enggak? Nggak kedengeran itu. Oke, coba kelompok 1 pakai tangan tuh. Pakai tangan. Pakai pulpen. Berarti yang ini nanti yang bunyinya itu doang ya. Yang ini pulpen, terus yang ini tadi spidol. Spidolnya hijau. Oke, coba kelompok 1. Pakai pulpen sana. Saya pakai pulpen. Kelompok 1 coba. Kelompok 2. Nah, kelompok 3. Kamu mah. Kelompok 4. Semangat sekali. Oke, siap? Cermati gambar berikut.
Atau sambil ngegebrek sambil pakai buku biar cepet. Tapi telaah dulu ya, jangan main asal gebut. Oke, langsung. Cermati gambar berikut. Oke. Malin kundang, apakah betul? Kita cek. Malin kundang. Jawaban kelompok 4. Berarti kelompok 4 dapat 1 poin. Oke, siap-siap lagi. Siap-siap untuk yang kedua. Oke, siap. Cermati gambar berikut. Bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih. Kelompok 3 ya, kelompok 3 udah 2 poin. Yang lainnya cepat, semangat. Oke, jangan loading. Boleh siap-siap ke pertanyaan ketiga. Udah ya, bener bawang merah. Oke. Keong-mas, oke, kita cek. Betul. Oke, kelompok 4 dapat 1 poin. Berarti kelompok 3 2, kelompok 4 1 poin. Selanjutnya. Siap-siap. Ya. Untuk pasarung. Oke. Betul ya? Tutung pasarung ya. Yang lain oke. Kelompok yang depan, kelompok 1 sama kelompok 2. Ayo, semangat. Oke, lanjut. Siap-siap. 1 2 3. Itu mau dulu Cina mau jawab. Bener nggak? Apa? Sangkuriang. Kita cek jawabannya. Kelompok 3 berarti udah berapa tadi? 4 ya, 4 poin. Yang lain semangat dong, ya Allah. Kenapa telat? Lanjut. Oke, kelompok 1. Tangkuban perahu. Kita cek. Betul ya. Oke. Kelompok 2 semangat, kelompok 2 belum jawab. Kelompok 1 1 poin, kelompok 2 masih kosong. Kelompok 3 4 poin dan kelompok 4 1 poin. Ya, lanjut. Ini dia. 1 2 3. Ini siapa ini? Ini siapa yang jawab? Kelompok 4, onde lumut. Apa tadi? Onde lumut. Ada yang lebih benar? Ande lumut. Yang lebih spesifik? Ande lumut. Berarti 2. Ande lumut. Oke, berarti gimana? Berarti 5 poin ya, kelompok 3. Kelompok 3 betul ya. Oke, selanjutnya. Oke. Danau Toba. Kita lihat jawaban dari kelompok 3. Danau Toba ya. Jadi barusan adalah orang yang bertobat. Oke, selanjutnya. Ini soal terakhir. Berarti kelompok ini berapa? 2. Oke. Soal terakhir. Oke, siap-siap. 1 2 3. Ini jawaban. Kurang lengkap yang 2, yang depan. Oke, ini yang udah habis, yang kedua berarti yang depan yang boleh jawab. Mana coba? Ada yang Batu Putri menangis. Oke, 1 poin untuk kelompok 2. Jadi yang terakhir adalah Batu Putri menangis ya, itu judulnya. Berarti siapa pemenangnya di kelompok ini? Kalian semangat sekali ya. Oke, jadi tadi pemenangnya ada di kelompok 3, kemudian kedua kelompok 4. Dan yang ketiga ini imbang ya, 1 poin. Oke. Ya, jadi nanti kita ada reward ya. Rewardnya nanti yang menang bisa lebih dulu memilih teks yang kalian mau. Oke. Ya. Oke, boleh. Kita lanjut belajarnya. Siap belajar lagi? Siap.
Oke, buka dulu ya. Oke, ntar. Aduh, duh. Oke, jadi kita akan masuk ke pembelajaran LKPD. Ini agak loading ya. Tunggu dulu loading. Tuh loading sekali. Kita keluarkan dulu bentar. Close. Open. LKPD-nya. Oke, Ibu akan membagikan LKPD lembar kerjanya untuk kelompok betul. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, kelompok juara. Dan kelompok 4. Udah ya, ada lebih satu. Oke, kali ya. Jadi ini untuk mengerjakannya satu grup bisa berbagi ya, karena itu ada 4 soal, berarti bisa satu orang mengerjakan satu soal. Kalian boleh diskusikan dengan temannya siapa yang mau mengerjakan. Ya, boleh dibuka. Hektarnya boleh dibuka. Bisa dibuka, maaf. Kalian diskusikan dengan temennya mau ngerjain yang mana ya. Dimas minta tolong, ini kenapa loading? Ininya nih, bisa minta tolong. Jadi nggak tampil ya. Kenapa ini loading? Emang pakai WiFi? Ini kan PowerPoint. Tuh, aku mending dikeluarkan halanya. Close. Restart. Ini live, tapi nggak ada close ya. Restart Oke, bentar kita buka lagi. Oke, silakan dibaca dulu instruksinya. Ya. Ini kan. Oke. Oke, bisa dibuka ya. Nanti kalian diskusikan siapa yang akan mengerjakan tugas yang pertama. Ini kenapa nggak bisa dibuka besarnya? Tuh. Kia deh wae. Loading. Oke, nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh. Iya, ceritanya belum. Di restart. Iya, ininya loading bentar. Bu mau cerita. Laptopnya loading. Tuh keluar. Bentar. Sudah. Ini mah dari laptop. Ke open with keep. Ini tidak mau tampil. Oke, ada ya. Kita tadi tuh sampai ke slide ke, tolong agak bersabar. Oke, udah dibagi per kelompoknya. Siapa yang akan mengerjakan tugas yang pertama? 5, 6,
7. Ini udah ya ciri-ciri teks, kemudian struktur, terus nilai, terus contoh. Nah, ini. Oke, jadi tadi kelompok 3 itu kan udah menang. Jadi boleh kelompok 3 kalian berdiskusi untuk memilih teks hikayat mana yang mau dipilih oleh kelompok 3. Jadi ini cuma ada 3. Bisa ada 2 yang sama ya. Kelompok 3 mau yang mana? Atau mungkin dari yang kalah dulu ya. Bisa. Ini kan sama skornya. Boleh perwakilannya? Sweet, boleh? Boleh. Siapa yang mau sweet perwakilan kelompok 2 sama 1? Iya. Ya, jadi nanti kelompok yang menang itu bisa milih mau sama-sama yang mana, ya. Oke, kelompok 2. Kelompok 1. Mau cerita yang mana? Udah didiskusikan? Ini ada 3 cerita. Pertama, hikayat Saijan dan Ikan Todak. Yang kedua, hikayat Pancalogam. Yang ketiga ada hikayat Maharaja Bik. Atau kalian mau lebih dulu menang, milih? Oke, yang menang katanya mau lebih dulu memilih, boleh, silakan. Yang menang mau kelompok yang mana? Hikayat Sajian dan Ikan Todak. Hikayat Saijan dan Ikan Todak. Oke. Saijan bukan sajian. Boleh, ini. Oke, berarti kedua cenah kelompok 2 mau yang mana? Berarti nu wayahna nu kenging terakhir. Sisanya ya. Oke, yang mana kelompok 2? Hah? Kelompok 2, maaf sayang. Kelompok 4. Kelompok 4 mau yang mana? Hikayat Pancalogam. Hikayat Pancalogam. Ya. Boleh. Nah, yang terakhir deh baru. Berarti yang terakhir kalian akan yang sama ya. Maharaja Bikrama Sakti. Maharaja Bikrama Sakti. Bentar. Oke, ini. Untuk kelompok 2 sama kelompok 1. Nah, untuk yang sisanya, karena ini kertasnya cuma 1, jadi di kertas bisa dicoret-coret. Kalau yang lain mau mengerjakan, bisa di-scan ke depan ya. Untuk QR kodenya. Kalau mau, ini kan 1 orang 1 ya, biar bisa membaca sendiri. Semuanya udah dapat LKPD? Ya, boleh. Isi LKPD-nya pakai cerita yang baru sendiri. Ya, untuk mengisi LKPD kalian menggunakan cerita yang barusan dipilih. Boleh, bisa mulai mengerjakan. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 ini 4 orang, siapa yang mengerjakan yang mana? Oh, untuk adik Simba, Agung. Dia yang nilai-nilai. Unsur. Oke, siap. Berarti ini yang hikayat Pancalogam ya? Iya, nilai-nilai. Apa aja yang kalau yang dari bacaan ini kamu lihat ada nggak nilai moralnya, ada nggak nilai pendidikannya. Terus, nah kalau yang ini nih satunya sama yang ini. Nah, yang adik Simba tuh. Keterangannya ini misalnya kamu ada nilai pendidikan, adanya di cerita kalimat apa dia misalkan. Nah, gitu ya. Udah paham untuk kelompok 1? Nah, kalau misalkan mau baca, itu bisa di-scan ke depan. Bentar, Ibu di ini. Kalau mau satu orang, bisa di-scan pakai, kalau misalkan alim parbut gitu ya, bisa scan ke depan, jadi lihatnya dari handphone. Bisa maju ke depan, boleh di-scan ya. Oke. Ini udah dibagi kelompoknya. Ya, Dimas berarti ngerjain yang mana? Dimas ngerjain yang, oh ini salah sayang, ini nih, yang ini nih.
Udah dibagi-bagi Ibu kertasnya. Yang ini ambil. Nah, jadi ada bisa bagi 4. Setiasa masuk. Jadi coba lebih dekat maju. Oh, nah ini perasaanku Ibu tuh udah di ini deh. Jadi harus dipinta akses. Oh. Kenapa ya? Oke, boleh. Drive Google-nya nggak kebuka. Bentar. Atau yang dari ini aja. Oh, ini ada lagi deh kalau salah. Oh enggak, ini mah pancalogam. Ya udah, untuk itu satu aja ya, buat semuanya bisa. Si coplok. Kalau Saijan ada 2 ini. Ini bisa ada tambahan. Boleh, jadi. Boleh. Ini ya, untuk semua. Boleh ya. Ibu, jadi ini teh diringkas atau gimana? Nah, kamu kan cari dulu siapa tokohnya. Jadi menurut ini nih, siapa saja tokohnya. Kamu tulis siapa tokohnya. Nah, nanti baru ringkasannya itu pas diceritakan di depan pas presentasi gitu. Jadi ini kamu siapa tokohnya, kamu jawab. Karakternya gimana, dijawab. Ada kayak yang tadi, yang Malin Kundang di depan. Begini, Ibu. Sok. Sok boleh. Bisa nggak? Nah, iya sok. Tak. Sama nggak sih? Sama ya? Ya, boleh. Searching di sana. Oke, jadi untuk perintah yang pertama itu adalah kalian lihat dulu ya petunjuknya. Untuk yang pertama, soal yang pertama itu ringkasan cerita menggunakan adik Simba ya. Jadi yang siapa, apa, mengapa, kapan, di mana, yang bagaimana. Terus yang keduanya adalah menentukan karakter ciri-ciri teks. Itu ada kemustahilan, terus menggunakan konjungsi waktu, dan menggunakan kata arkais. Nanti kata arkaisnya diartikan ya. Kemudian unsur-unsur intrinsiknya ada tokoh, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang terakhir menentukan nilai. Nanti kalau misalkan ada yang bingung boleh ditanyakan. Ini bagian merangkum siapa? Oh, Indi bagian merangkum. Oke. Kamu bagian identifikasi unsur. Ya. Oke. Nilai-nilai. Oke, boleh. Yang bagian nilai-nilai kamu ya. Yang bagian ngerangkum siapa? Merangkum cerita. Teh Oya. Oke. Boleh. Kalimat atau ini sampai titik aja boleh. Bikin ke titik bisa panjang ting kalau satu paragraf mah ya.
Sampai satu kalimat aja. Kalau misalkan satu paragraf kepanjangan. Oke. Ya, dijawab ya. Ya. Jadi nih, boleh diketik ulang juga ditulis ulang boleh, siapa aja tokohnya diketik ya pakai komputernya. Siapa aja tokohnya kamu jawab gitu. Kadia ge ngalewatan tenan naon. Ya. Nah, ini kamu cari dari kisah ini nilai-nilai yang terkandung di sini. Nah, itu kamu tentuin tokohnya ini dari cerita ini tokohnya siapa. Ini tuh cerita apa ini? Hikayat Nah, hikayat ini bisa ada di Google, kalian cari yang kemustahilan. Ini ceritanya tentang apa ini? Dari cerita ini ya. Hikayat Maharaja. Mustahilnya itu ada di kalimat yang mana gitu. Ada di cerita yang mana, yang keberapa gitu. Coba gerak. Cenah minta akses terus. Tapi kamar itu kok ibu dibuka tiasa. Tapi jadi akhirnya minta akses. Oh, ini tuh hikayat apa ini? Ada ya di Google ya? Dani. Yang Maharaja ada di Google, coba cari. Hikayat Maharaja. Bikrama Sakti, bener ada? Bentar. Ada ceritanya nggak tadi di searching? Ada. Nah, itu. Coba, Dim. Cari Dim. Sama nggak ceritanya? Atau ibu bisa kirim ke, bentar. Kalau mau ya, ibu kirim ke WA aja ya. Biar bisa kalian buka. Sok sambil mengerjakan, ibu nanti kirim ke WA ininya. Ada yang punya pulpen 2? Ini habis. Enggak ada. Oke, bentar ya, aku ibu dikirim ambil.
Koneksinya jelek. Apa? Di sini yang paling menonjol aja. Yang lainnya ada diceritain ya. Kalau misalkan enggak usah. Ya. Ya, gimana? Nilai pendidikan. Terus? Dalam cerita berasal dari kalangan kerajaan. Tidak, tergantung dari ceritanya aja. Kalau kamu lihat ceritanya ini ada nggak nilainya yang terkandung gitu. Kalau misalkan, ya jadi untuk yang pertanyaan apa itu teh? Nilai-nilai atau unsur ekstrinsik itu tergantung dari ceritanya ya. Jadi di dalam ceritanya itu ada nilai apa aja yang terkandung, tidak harus ada 5 ya. Kalau ini mah pasti semuanya ada. Ini kan unsur intrinsik. Kamu dari ceritanya tokohnya ini siapa? Nah, ditulis di sini gitu. Dan perwatakannya seperti apa gitu. Kamu tulis di situ. Ke bawah aja kalau misalnya cukup. Nah, kebaliknya juga boleh. Nah, kalau kan ini udah ada nilai religius, moral, sosial, budaya, agama. Nah, di cerita apa ini teh kalian teh? Saijan ini yang adanya semuanya ada. Ada semuanya terkandung di cerita. Nah, kalau semuanya boleh semuanya diutarakan. Tapi kalau misalkan ada 2, berarti kalian nanti sebutkan yang ada di dalam teks Saijan dan Ikan Todak itu ada nilai moral sama nilai sosial misalnya. Kalau adanya 2, kalau misalkan adanya 3, 3. Tapi kalau semuanya ada hanya 1 aja juga nggak apa-apa ya. Jadi tidak harus 5 gitu. Sesuai ceritanya aja gitu. Udah, Akang? Bagian tugas apa, Akang? Nilai intrinsik. Sip. Nanti kalau yang udah langsung presentasi ke depan juga boleh, ya. Jadi tidak perlu menunggu yang lain beres, sambil aja. Kalau misalkan udah, Bu, kelompok saya udah, langsung presentasi ke depan boleh. Gimana? Nah, kamu cari nih Maharaja ini perwatakannya gimana? Misalkan Gagah Berani gimana sesuai ceritanya gitu. Terus Putri Sinar Bulan ini gimana wataknya gitu. Sakti di negara. Jadi, ya gitu. Ini sesuai cerita ini kan? Ya. Nah, begitu ya. Oke.
Oke, ada yang udah? Masih dikerjakan? Kelompok 1 tuh Vanessa, Eka, Dani, sama Tia ya. Kelompok 2 Elsha, Dila, Dimas, sama Randy. Kelompok 3 itu Jahpal. Terus Indi, Febrian, sama Ridwan. Kelompok 4 Clara, Sylvia. Terus siapa lagi yang belakang tuh? Febiani. Sama Iis. Sok boleh kalau misalkan ada yang nggak paham, bisa ditanyakan. Udah ini? Minta maaf, cuma sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi. Udah beres? Ini coba lihat unsur-unsur. Oke. Dan kemudian menikahi pahlawan yang berani itu. Dan kemudian menikahi Ya, nanti kamu susun kalau udah. Enaknya dibacanya dari mana dulu? Biar jadi rangkaian gitu. Ya. Tidak perlu disusun, di kirian we aja nomor 1, ini nomor 2 gitu. Kelompok ini udah? Sudah? Boleh maju? Kalau udah ada yang udah, sambil kelompok yang lain mengerjakan. Ya, yang lain boleh maju sambil yang lain mengerjakan. Kelompok 3 mau maju, Cina. Oke, boleh di depan. Kelompok 3 ini Jahpal, Ridwan, Febrian, sama Indi. Oke, kalian kebagiannya teks apa? Teks hikayat dengan judul Saijan dan Ikan Roda. Oke, boleh. Siapa dulu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu mohon izin Ibu Ya, boleh. Kali ini kelompok kami kelompok 3 akan mengulas materi atau presentasi mengenai hasil KPD yang telah kami kerjakan. Dengan judul yang kami kerjakan adalah Saijan dan Ikan Roda. Dengan soal yang pertama yaitu siapa saja tokohnya, seperti apa karakternya. Di sini dalam cerita terdapat tokoh yang bernama Datu Mabrur, yang karakternya itu adalah orang sakti dan memiliki karakter perjuangan dan kesabaran demi tujuan yang mulia. Dan juga terdapat tokoh Raja Ikan Todak
yang karakternya adalah tokoh antagonis yang berubah menjadi baik. Jadi awalnya karena terganggu oleh si Datu Mabrur dan berubah dari tadinya jahat jadi baik gitu. Lanjut ke soal nomor 2 dengan soal apa saja peristiwa penting yang terjadi dalam cerita dan apa masalah yang dihadapi tokohnya. Ya, bermula dari konflik yaitu pertapaannya terganggu oleh serangan Raja Ikan Todak yang merasa terganggu juga oleh kegiatan Datu Mabrur. Baik, selanjutnya kita ke nomor 3 dengan soal mengapa tokoh menghadapi masalah dalam cerita. Ya, dari awal ceritanya yaitu Datu Mabrur melakukan pertapaan di laut dengan tujuan meminta sebuah pulau kepada Tuhan untuk anak cucunya. Baik. Dan soal selanjutnya dengan soal kapan peristiwa-peristiwa penting dalam cerita terjadi. Tepatnya pada waktu saat malam hari di mana sedang di akhir pertapaannya. Dan soal yang kelima, di manakah latar cerita ini terjadi di laut. Dan keenam, bagaimana tokoh menghadapi dan menyelesaikan konflik yang dihadapi. Penyelesaiannya yaitu Datu Mabrur berhasil mengalahkan Raja Ikan Todak. Namun dia tidak membalas dendam. Datu Mabrur justru menolong Raja Ikan Todak yang terjepit karang tajam. Baik, bila mana teman-teman mungkin kurang mengerti bagaimana sih ceritanya, jadi di sini juga kami menyediakan rangkuman cerita yang bisa kita dengar bersama-sama oleh Indi. Dari ringkasan hikayat yaitu Dengan judul judul Saijan dan Ikan Todak. Hikayat Saijan dan Ikan Todak menceritakan tentang Datu Mabrur yang bertapa di laut untuk memohon pulau kepada Tuhan. Tetapi ia diserang oleh Raja Ikan Todak. Datu Mabrur berhasil mengalahkan Ikan Todak. Lalu sang raja bersumpah untuk memenuhi permintaan Datu Mabrur. Raja Ikan Todak kemudian memimpin semua ikan untuk mengangkat daratan dari dasar laut sehingga terciptalah Pulau Halimun. Mungkin dari awal ceritanya Datu Mabrur melakukan pertapaan di laut dengan tujuan meminta sebuah pulau kepada Tuhan untuk anak cucunya. Dan berlanjut kepada konflik yaitu pertapaannya terganggu oleh serangan Raja Ikan Todak yang merasa terganggu oleh kegiatan Datu Mabrur yaitu bertapa. Untuk penyelesaiannya, Datu Mabrur berhasil mengalahkan Raja Ikan Todak, namun ia tidak membalas dendam Datu Mabrur, justru menolong Raja Ikan Todak yang terjepit karang tajam. Dan hasilnya, Raja Ikan Todak berterima kasih dan bersumpah akan memenuhi permintaan Datu Mabrur. Ia bersama seluruh ikan di laut bekerja sama untuk mendorong daratan baru dari dasar laut hingga terwujudlah Pulau Halimun. Ya, kurang lebih ringkasan ceritanya seperti itu. Dan sekarang kita lanjut ke dalam ciri-ciri atau karakteristik teks hikayat yang diantaranya adalah ada kemustahilan, menggunakan konjungsi waktu, dan menggunakan kata arkais Melayu. Dalam teks tersebut terdapat kalimat kemustahilan, diantaranya terdapat pada paragraf terdapat pada paragraf Datu Sakti Mandraguna, yaitu Datu Mabrur, dan kemustahilannya adalah jika dikabulkan tapanya maka terjadi tempat permukiman yang akan diisi anak dan cucu keturunannya. Dan lanjut ke karakteristik nomor 2 yaitu menggunakan konjungsi waktu, terdapat pada kata pada zaman dahulu pada paragraf 1 dan kalimat di malam hari, siang hari pada paragraf 2 dan terdapat pada paragraf terakhir yaitu al-kisah. Dan karakteristik yang ketiga yaitu menggunakan kata arkais Melayu. Di dalam teks terdapat kata al-kisah yang artinya dikisahkan, adapun artinya mengenai, dan titah artinya perintah raja. Baik, selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur instinsik hikayat. Tokoh dan perwatakan Datu Mabrur yang sabar, gigih, dan taat ibadah. Raja Ikan Todak kuat, angkuh, dan menguji, serta tokoh ikan todak lainnya. Orientasi memperkenalkan tokoh utama yaitu Datu Mabrur yang sedang bertapa di laut
antara Selat Laut dan Selat Makassar untuk memohon pulau kepada Tuhan. Suasana dramatis dengan badai dan ombak. Konflik awal saat Raja Ikan Todak menyerang saat mengarah ke perjanjian mereka untuk menciptakan pulau baru. Komplikasi. Perjuangan Datu Mabrur untuk mendapat pulau melalui pertapaan di laut, di mana ia harus menghadapi gangguan dari Raja Ikan Todak. Resolusi. Terbentuknya Pulau Halimun berkat kerja sama antara Datu Mabrur dan Ikan Todak. Koda atau amanat. Kita harus menjadi manusia yang selalu sabar dan tetap berikhtiar, juga berdoa kepada yang Sang Pencipta, karena sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi di tangan Tuhan. Baik, kurang lebih seperti itu untuk karakteristik untuk unsur-unsur intrinsik. Sekarang kita menyinggung ke unsur-unsur ekstrinsiknya. Untuk nilai-nilai unsur ekstrinsik, Saijan dan Ikan Todak. Yang pertama yaitu nilai religius. Keyakinan akan kekuatan spiritual, takdir dan keimanan Datu Mabrur. 2. Nilai moral. Kejujuran, keberanian, kesabaran, dan ketekunan dan menghadapi cobaan. 3. Nilai sosial. Saling tolong menolong meski tidak eksplisit, bisa jadi latar belakang. Kesetiaan serta pembinaan hubungan baik dengan alam dan Tuhan. 4. Nilai budaya. Datu Mabrur menolak kemewahan istana bahwa laut dan memilih kembali ke daratan. 5. Nilai agama. Datu Mabrur melakukan tapa di laut sebagai cara untuk memohon pulau dari Tuhan. Baik, kurang lebih seperti itu. Tadi sudah sempat kita singgung mengenai rangkuman teks, karakteristik atau ciri-ciri unsur-unsurnya. Ada unsur ekstrinsik dan intrinsik. Sekarang sudah dijelaskan, oke. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak dari ceritanya? Cukup ya. Jadi katanya boleh silakan kembali duduk ya. Nanti biar Ibu jelaskan. Terima kasih. Ya. Oke, jadi dari presentasi kelompok 3 ya, karena waktu tidak cukup, berarti untuk sisanya kita presentasikan minggu depan ya. Berarti kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 4 kita minggu depan presentasikan. Nah, untuk yang kelompok 3 barusan ini adalah tentang hikayat Saijan dan Ikan Todak, di mana katanya Datu Mabrur sebagai tokoh utamanya ini adalah seorang yang sakti mandraguna, betul? Ya, sehingga dia melakukan pertapaan di laut. Katanya ingin meminta sebuah pulau untuk keluarga dan anak cucunya, katanya gitu. Nah, karena Datuk Mabrurnya ini bertapa mengganggu ke Raja Ikan Todak dan pasukannya. Kemudian di akhir pertapaan ini terjadi bisa dibilang pergulatan atau apa? Perang ya, antara Datuk Mabrur dengan Raja Ikan Todak, dan yang kalahnya ini adalah Raja Ikan Todak, sehingga permintaannya Datuk Mabrur ini dipenuhinya. Jadi ketika Datuk Mabrurnya ini menang, dia tidak mencilakai Ikan Todak, justru dia membantu Raja Ikan Todaknya, sehingga rajanya ini memberikan pemberian atau hadiah kepada Datuk Mabrur, yaitu berupa pulau ya. Jadi ditawarilah pulau, akhirnya Datuk Mabrur punya pulau atau daratan, namanya tadi apa dinamakan? Pulau Halimun. Oke, jadi nilai yang kalian dengar dari ceritanya barusan apa berarti? Tentang apa? Nilai-nilai yang dapat kalian ambil dari ceritanya Datuk Mabrur, hikayat Saijan dan Ikan Todak ini. Ada ada sikap pantang menyerah ya, di mana dia ya keberanian juga ada sikap keberanian, ada sikap pantang menyerah.
di mana dia tidak takut atau dia berjuang agar keinginannya ini terpenuhi. Jadi itu adalah pesan moral yang bisa kita ambil. Jika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus berjuang, mengusahakan, kemudian setelah itu berdoa ya. Kalau perjuangan tanpa didasari doa itu sama saja dengan sia-sia. Oke, bagus. Oke. Jadi itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Oke, yang kalian menurut kalian nih dari cerita-cerita teks hikayat, nilai apa yang paling berkesan? Apakah dari nilai keagamaannya, nilai moralnya ya? Jadi kalian berpikir kalau nilai moral ini lebih yang paling berkesan. Karena apa? Karena kita bisa mengambil atau mengambil contoh atau teladan dari kisah-kisah tersebut ya. Oke. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini kita tadi belajar tentang ciri-ciri atau karakteristik teks hikayat. Yang kedua kita belajar mengenai unsur-unsur intrinsik teks, ada tema, alur, tokoh ya. Yang terakhir ada tentang unsur ekstrinsik atau nilai-nilai, ada nilai agama, nilai religius, nilai budaya, nilai sosial, kemudian ada nilai moral ya. Oke. Nah, kalau ciri-ciri teks hikayat ini tadi ada yang ingat apa aja? Bersifat insentris. Apa? Ciri-ciri teks hikayat yang pertama, kemustahilan ya, dimana ciri-ceritanya itu selalu mustahil. Yang kedua ada anonim atau penceritanya tidak diketahui. Yang ketiga menggunakan kata arkais ya, jadi kalimat-kalimat atau katanya itu ada kata arkais. Terus yang keempat ada menggunakan konjungsi waktu, ada pada zaman dahulu, alkisah, kemudian apalagi pada zaman dahulu kala atau kisah di sebuah desa yang seperti itu ya. Ya, oke. Kemudian tadi ada nilai-nilainya. Nilai-nilainya apa aja yang terkandung di dalam teks hikayat? Moral, sosial, budaya, estetika, agama, nilai religius, nilai moral ya. Itu dia yang kita pelajari hari ini. Oke. Nah, untuk minggu depan kita akan melanjutkan dengan presentasi yang belum ya. Berarti nanti tugasnya kalian lanjutkan di minggu depan ya. Oke, mungkin untuk pembelajaran bahasa Indonesia kali ini kita cukupkan sampai sini ya. Kita cukup sekian dan nanti minggu depan kita lanjutkan lagi di pertemuan depan. Boleh bisa dibereskan alat-alat tulisnya, kita kembali ya. Oke, sudah. Jadi ini kita minggu depan lanjutkan pembelajarannya ini mengenai mengalih wahanakan teks hikayat dan presentasi yang belum ya. Oke, sebelum pulang kita alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh dipimpin ketua. Baik, sebelum pulang, kita berdoa dulu agar semangat supaya berdoa. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.